Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat KKC yang saya banggakan. Beberapa hari lalu terus terang saya mendapatkan sebuah kiriman WhatsApp dari seorang sahabat senior di Kalimantan. Beliau mengirim satu quote yang berbunyi, yang cantik mengalahkan yang manja. Yang manja dikalahkan oleh yang perhatian. Yang perhatian dikalahkan oleh siapa yang selalu ada. Dan yang selalu ada pun dikalahkan oleh siapa yang bisa memberi rasa nyaman. Sahabat kalian yang berbahagia, saya sendiri belum menelusuri quote ini, ungkapan ini dinyatakan oleh siapa. Tapi secara subjektif, terus terang saya agak setuju dengan ungkapan ini. Yang manja mengalahkan yang cantik. Dalam arti kata, seorang laki-laki, memang selalu dan semuanya pasti mencari yang cantik. Kita tidak usah istilah anak muda itu muna atau munafik. Lalu kemudian seolah-olah dengan sikap idealis kita, oh saya tidak cari yang cantik, saya cari yang agamanya bagus dan lain sebagainya. Kalau toh ketika ditawarkan gimana kalau ada yang agamanya bagus dan cantik, tentu sebagai seorang laki-laki kita akan berkata kalau ada yang agamanya bagus dan cantik, why not? Kalau memang ada yang seperti itu. Nah, tapi dikatakan kecantikan seorang istri itu bisa dikalahkan oleh istri yang bisa bersikap manja kepada suaminya. Saya teringat beberapa tahun silam bahwa ada beberapa kasus yang terjadi di beberapa perusahaan-perusahaan minyak, bahwa beberapa pegawainya yang telah memasuki masa persiapan pensiun atau MPP marak didekati oleh beberapa gadis muda. Dalam arti kata, beberapa pegawai yang akan memasuki masa pensiun atau sedang berada dalam masa persiapan pensiun itu selingkuh. Dan kemudian menikahi beberapa gadis muda yang entah mengapa tiba-tiba muncul di saat pegawai-pegawai ini sudah berada di masa persiapan pensiun yang akan atau telah menerima 50% dari dana pensiun yang akan diterima. Dan itu saya dengar-dengar, saya tanya, memang mencapai miliaran rupiah. Satu angka yang cukup menggiurkan bagi beberapa wanita dalam tanda kutip, memang mencari angka-angka seperti itu besarannya. Sehingga kemudian, dari hasil beberapa investigasi sederhana, beberapa dari mereka atau beberapa dari suami ini mengakui bahwa di antara cara perkenalan mereka adalah biasanya wanita-wanita muda ini datang menghampiri lalu kemudian curhat. Menceritakan kondisi rumah tangganya, menceritakan masalah yang dihadapi, lalu kemudian seolah-olah meminta masukan, meminta advice dari bapak-bapak ini, dari suami-suami ini, yang kemudian kadang-kadang suami-suami ini terperangkap dalam satu euforia rasa. Mungkin di rumahnya sang istri sudah jarang meminta pendapat, atau mungkin di rumah istri tidak menghargai pendapat sang suami, tiba-tiba seorang gadis muda begitu takjub dengan masukannya, begitu menghormati masukan-masukannya. Euforia rasa melanda dari beberapa suami, ketika pendapat mereka, masukan mereka dihargai sedemikian rupa oleh beberapa gadis muda tersebut. Itu yang pertama. Kecantikan bisa dikalahkan oleh sikap manja. Suami-suami ini ketika berselingkuh, boleh jadi bukan karena wanita tersebut lebih cantik dari istri di rumah. Karena saya mendapati beberapa suami mengakui dari segi kecantikan, istri yang pertama atau istri yang sah di rumah itu lebih cantik. Tidak kalah cantiknya, minimal seperti itu dengan wanita-wanita muda yang mendatangi mereka.
Tapi sikap manja itulah yang kemudian menggoyahkan, yang mampu menarik dan menggeser kesetiaan suami-suami tersebut. Nah, yang kedua, ya, sikap manja ini ternyata bisa dikalahkan oleh yang perhatian. Ya, ya kita harus mengakui bahwa setiap kita, laki-laki atau perempuan, suami ataupun istri, senang untuk diperhatikan. Senang untuk ditanya apa sih yang menjadi kebutuhan kita. Senang untuk ditanyakan bagaimana kondisi kita. Ya, maka seorang suami, seorang istri harus menjadikan SOP dalam komunikasinya dengan pasangannya untuk kemudian secara verbal atau secara langsung ataukah tidak langsung menunjukkan perhatian kepada pasangannya dalam dimensi-dimensi yang sederhana sekalipun. Ya, dalam dimensi-dimensi yang sederhana sekalipun. Misalnya menanyakan bagaimana makan siangnya, menanyakan apa yang menjadi kebutuhannya. Seorang suami misalnya ingin pulang ke rumah dari kantor, dari perjalanan, kemudian memberi kabar sang istri dan kemudian bertanya apa yang menjadi kebutuhan atau ingin dibelikan apa, ingin dibawakan apa dari luar. Itu di antara bentuk-bentuk sederhana yang kemudian sang istri sebenarnya sangat gembira ketika mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena memang setiap manusia pada dasarnya ingin dan senang diperhatikan. Yang berikutnya, yang perhatian itu bisa dikalahkan oleh yang selalu ada. Ada dalam arti kata secara fisik tentu saja. Karena perhatian itu selalu ada tapi tidak secara fisik. Ya, nah, ini luar biasa. Apalagi kalau keempat-empatnya menggabung dalam satu sosok suami atau satu sosok istri. Dia tampan atau cantik, dia bisa bersikap manja, lalu kemudian perhatian, lalu kemudian selalu ada. Masya Allah. Kalau 4 kriteria ini atau 4 sifat ini ada pada seorang istri, laki-laki siapa, suami siapa yang tidak akan goyah, yang tidak akan takluk dengan 4 sifat ini. Sudah istrinya cantik, manja pula gayanya, perhatian, lalu kemudian selalu ada di saat dibutuhkan. Masya Allah. Ya, tidak akan mengenal laki-laki manapun, usia berapapun, dengan tingkat pendidikan dan pekerjaan apapun, pasti akan goyah, pasti akan takluk. Apatah lagi yang terakhir, bahwa yang selalu memberikan, yang selalu ada secara fisik di sisi suami, di sisi istri, akan bisa dikalahkan oleh pasangan yang selalu bisa memberi rasa nyaman. Masya Allah. Rasa nyaman, ya tentu saja, mohon maaf, bukan sekedar nyaman secara fisik atau seksualitas, ya, tapi juga nyaman dari segi psikis. Dan itu lebih utama. Ya, untuk apa seorang suami, seorang istri memberikan kepuasan secara seksual, tapi secara psikis, ya, kemudian menyakiti atau tidak memberikan rasa nyaman. Ya, rasa nyaman ini dibutuhkan untuk kemudian membuat pasangan kita itu merasakan kebahagiaan-kebahagiaan, ya, dari rasa nyaman yang diberikan. Ada rasa trust, ada satu kepercayaan yang akan diberikan, dipersembahkan ketika kita telah merasakan rasa nyaman tersebut. Apakah lewat tatapan mata, apakah lewat sentuhan tangan, apakah lewat pilihan kata, ataukah dengan ya memberi hadiah, ataukah kemudian mengajak jalan. Dan saya pernah membaca bahwa ada beberapa public figure, beberapa artis lah yang suka memberi hadiah-hadiah yang cukup wah bagi pasangannya. Ya, di kalangan dunia artis Bollywood itu saya pernah mendapati bahwa ada seorang suami yang sampai membelikan permata yang harganya itu sampai 500 miliar. Ya, ada juga seorang suami di kalangan selebriti Indonesia yang membelikan mobil bagi istrinya itu dengan harga yang miliaran rupiah. Sebenarnya bukan ingin mengatakan pasangannya itu matre, ya, tapi tidak lebih, kecuali hanya ingin memberikan rasa nyaman kepada pasangannya. Maka kecantikan, ketampanan bisa dikalahkan oleh sikap manja. Sikap manja itu bisa dikalahkan oleh perhatian yang diberikan oleh pasangan. Kemampuan memberikan perhatian itu bisa dikalahkan oleh
selalunya ada, ya, di sisi pasangan, dibutuhkan atau tidak dibutuhkan, dan selalu ada di sisi pasangan, itu bisa dikalahkan oleh rasa nyaman yang diberikan oleh pasangan kita. Ya, maka upayakan. Kalau bisa memiliki 5 hal ini tentu sangat dahsyat. Ya, seorang istri di waktu bersamaan dia mampu menjaga kecantikan dirinya, dia mampu menjaga, ya, kecantikan fisiknya, lalu kemudian bisa, ya, bersikap manja kepada suaminya, lalu bisa menunjukkan rasa perhatiannya, lalu kemudian selalu ada di sisi suami butuh atau tidak, suka atau duka, ada duit atau tidak ada, selalu ada, dan terakhir bisa memberikan rasa nyaman kepada pasangan. Orang mengatakan bidadari dunia. Ya, insya Allah kalau seperti itu, suami tidak akan berpaling lagi. Mudah-mudahan demikian. Selalulah setia kepada pasangan Anda. Mudah-mudahan dengan kesetiaan itu Allah memberikan kebahagiaan dalam komunikasi, dalam kehidupan rumah tangga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.